Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kita sudah pelajari minggu lalu, yaitu pelajaran klasifikasi materi. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, nah sekarang klasifikasi materi atau klasifikasi benda. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebagai manusia yang percaya adanya Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu sebagai penolong dalam segala aktivitas kita, marilah kita buka dengan doa, dan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, adik-adik persiapkan fisik dan perlengkapan untuk belajar, terutama alat tulis dan duduk yang nyaman supaya kita bisa mencatat, mendengarkan sambil mencatat apa yang akan saya sampaikan nanti. Nah, yuk kita belajar. Materi kita kali ini yaitu kompetensi 33, yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat-tunggal. Zat-tunggal itu yaitu unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kompetensi 43 yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Itu kompetensi keterampilan. Kompetensi pengetahuannya yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang Ibu fokuskan pada kesempatan ini yaitu kompetensi dasar 331, yaitu menggolongkan karakteristik materi. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai mengkelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup, sekarang mengklasifikasikan materi. Bukan cuma makhluk hidup yang kita klasifikasikan, tapi materi pun kita harus klasifikasikan. Kemudian kompetensi 332, yaitu menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Materi ini adalah materi kurikulum 2013 untuk SMP kelas 7 semester ganjil yang saat ini sementara berjalan. Saya yang akan membawakan materi ini, Sarita Banteng SPD, guru SMP Negeri 9 Manado. Kita kenal kan? Adapun tujuan yang hendak kita capai hari ini yaitu setelah melakukan pembelajaran hari ini, adik-adik diharapkan dapat pertama mengklasifikasikan materi berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh benda, dan yang kedua membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, menjelaskan cara pemberian lambang unsur berdasarkan Berzelius. Yang keempat, menjelaskan perbedaan campuran heterogen dan homogen. Yang kelima, menjelaskan perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Berikut, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Itu pengertian daripada materi. Berikutnya, contoh dari materi. Nah, salah satunya ini adalah beras dalam baskom ini. Beras ini dapat menempati baskom karena dia merupakan materi, karena dia mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Yang kedua, yaitu contoh dari segelas kopi atau secangkir kopi. Air
kopi dapat menempati ruangan gelas. Contoh yang ketiga yaitu udara dapat menempati ban mobil atau manusia yang sedang mengisi udara di dalam ban mobil. Itu adalah contoh-contoh daripada materi. Ikut langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengklasifikasikan materi adalah yang pertama, mengamati dulu karakteristik benda yang akan kita amati. Kemudian mencatat persamaan dan perbedaan sifat daripada benda. Dan yang ketiga, mengklasifikasikan benda itu, kita kelompok-kelompokkan benda itu sesuai dengan sifat atau karakteristik dari benda tersebut. Yang keempat yaitu memberi nama sesuai kelompok benda tersebut. Materi berdasarkan wujudnya dikelompokkan menjadi 3. Ini berdasarkan wujudnya ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ini contoh dari benda padat, yaitu batu. Kemudian contoh dari benda cair, air minum yang ditumpah di dalam gelas. Kemudian yang contoh ya dari gas, yaitu asap dari ini kayaknya kebakaran hutan. Ini asap yang ditimbulkan hasil kebakaran itu adalah merupakan gas. Berikut perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas, yaitu sifat padat, cair, dan gas. Ini ada di dalam tabel, perhatikan. Pertama, perbedaannya dari sifat cair, padat, dan gas ini. Yang pertama, padat, bentuknya ditinjau dari bentuknya mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Ini padat ya, ini macam ini. Ini adalah benda padat, bentuknya tetap, volumenya tetap. Sedangkan zat cair, ciri yang dimiliki oleh zat cair mempunyai volume tetap, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada wadah atau media yang digunakan. Sedangkan gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tetap, atau bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ia tempati. Sedangkan perbedaan yang ketiga, padat. Untuk benda padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat atau sangat berdekatan. Kemudian zat cair, jarak antar partikel zat cair lebih regang, sehingga dia mudah ditumpah tadi. Dan yang ketiga untuk gas, perbedaan yang kedua untuk gas yaitu jarak antar partikel gas sangat renggang, sehingga dia mudah menempati seluruh ruangan. Macam udara kita bisa masukkan di dalam botol dan bisa kita sebar ke seluruh ruangan. Itu sifat dari gas yang kedua. Sedangkan perbedaan yang ketiga, untuk padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Macam ini, dia tidak bisa bergerak bebas karena jarak molekul partikel-partikelnya itu sangat rapat, sehingga hanya mampu bergetar. Sedangkan zat cair, partikel-partikel zat cair dapat bergerak namun terbatas, tidak sebebas daripada si gas. Nah, untuk gas kita tinjau partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas, kemana-mana dia mau bergerak akan. Dan berikut perbedaan susunan partikel penyusun zat padat, cair, dan gas kita lihat di dalam tabel berikut. Ini nama zatnya padat, cair, gas. Diagramnya ini susunan padat untuk partikelnya ini ya. Partikel zat padat sangat berdekatan atau tersusun rapi. Sedangkan zat cair, susunan partikelnya tidak rapi, agak berjauhan, sehingga dia memudahkan untuk
bergerak. Sedangkan gas, partikelnya sangat tidak beraturan dan jaraknya agak berjauhan sehingga menyebabkan gas itu mudah bergerak kemana-mana. Nah, susunan molekulnya ini ya kita lihat, padat teratur, cair tidak teratur, kemudian gas juga tidak teratur. Gerak molekul, kalau padat tidak bebas, cair bebas, sedangkan gas sangat bebas, lebih bebas dari air. Letak antar molekulnya, kalau padat tadi kita lihat di gambar, dia sangat berdekatan, cair dekat, tapi sudah dekat tapi tidak sedekat si padat. Kemudian gasnya jarak antar molekulnya itu berjauhan. Berikut kita lanjut ke pengertian unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Itu pengertian dari atom. Berikut tabel beberapa unsur logam dan lambangnya. Nih, nama Latinnya, nama Indonesianya, lambang unsurnya. Nah, contoh yang pertama, aluminium. Ini adalah unsur logam. Untuk bahasa Indonesianya, aluminium. Lambangnya A besar, L kecil. Berikut yang kedua, aurum atau nama Indonesianya emas. Lambang unsurnya A besar, U kecil. Nah, berikutnya argentum atau nama Indonesianya perak. Perak, lambang unsurnya A besar, G kecil. Dan berikut kalsium, nama Latinnya kalsium, nama Indonesianya kalsium. Lambangnya C besar, A kecil. Untuk berikut kuprum atau itu di Indonesia kita sering sebut dia tembaga. Lambang unsurnya C besar, U kecil. Kemudian ferum, nama Indonesianya besi, lambangnya F besar, E kecil. Nah, berikut natrium, untuk nama Latinnya, nama Indonesianya sama tetap natrium, lambang unsurnya N besar, A kecil. Dan terakhir adalah plumbum atau timbal. Nah, nama lambang unsurnya yaitu P besar, B kecil. Itu adalah contoh dari beberapa unsur logam beserta lambangnya. Berikut beberapa contoh unsur bukan logam dan lambangnya. Ini unsur yang bukan logam dengan lambangnya. Nama Latinnya oksigen. Bahasa Indonesianya oksigen. Lambang unsurnya O besar. Ini unsur-unsur gas ya. Hidrogen. Nama Indonesianya hidrogen. Lambangnya H. Karbon. Nama Indonesianya karbon juga. Tapi huruf awalnya sudah berubah. Lambang unsurnya C besar. Sulfur atau belerang. Simbol atau lambang unsurnya ditulis dengan S besar. Fosforus atau fosfor, lambang unsurnya P besar. Nitrogen atau nitrogen Indonesianya, lambang unsurnya huruf N besar. Dan terakhir adalah iodium atau Indonesia iodin, lambang unsurnya I besar. Cara pemberian lambang unsur berdasarkan Berzelius adalah sebagai berikut. Ini pemberian cara memberikan lambang unsurnya. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu diambil huruf awal dari nama Latin unsur tersebut. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Langkah yang ketiga yaitu bagi unsur yang memiliki huruf awal sama ditambahkan atau diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut, sama dengan timbal tadi tuh aurum. Timbal tadi PB kan, jadi P besar, B kecil.
Ini adalah contoh sistem periodik dari unsur-unsur kimia. Berikut, unsur logam dan logam memiliki perbedaan sifat, baik sifat fisika maupun sifat kimia. Berikut perbedaan sifat unsur logam dan non-logam. Kita lihat di dalam tabel. Ini logam, yang sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah non-logam. Logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali untuk air raksa. Jadi pada suhu kamar itu logam itu wujudnya padat. Kemudian sifatnya yang kedua, dapat ditempa atau dapat diregangkan. Seperti kalau si pandai besi kan, besi dibakar kemudian ditempa, dibuat sesuai selera, apakah dia mau buat pacol atau mau buat parang atau mau buat pisau, dia tempa sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga itu sifatnya yaitu konduktor listrik atau panas, atau kata lainnya penghantar panas atau listrik yang baik. Sedangkan untuk non-logam sifatnya yaitu ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Kalau padat seperti plastik non-logam tetapi bisa berwujud padat. Kemudian cair, alkohol itu contoh dari non-logam. Gas seperti oksigen tadi. Dan sifat yang kedua bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Plastik kan kalau kita bakar dia akan meleleh, tidak bisa ditempa. Kemudian yang ketiga tidak bisa menghantarkan panas atau non-konduktor kecuali grafit. Grafit itu bisa menghantarkan listrik. Berikut, kegunaan unsur logam dan non-logam. Jadi logam ini dan unsur logam dan non-logam ini ada manfaatnya atau kegunaannya. Nah, ini kegunaannya. Kita perhatikan tabelnya. Nama unsur, simbol, dan kegunaan secara umumnya. Natrium. Natrium simbolnya seperti yang Ibu katakan tadi, karena awal kata natrium, awal kata N itu dalam unsur ada beberapa, sehingga ada nitrogen, ada natrium. Nah, untuk natrium karena sudah ada nitrogen yang pertama, maka diambil huruf besar pertama dan huruf pertama dan huruf keduanya, sehingga disingkat dengan Na simbolnya. Nah, kegunaannya bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk membuat garam dapur. Nah, strontium singkat dengan, karena tadi huruf S besar sudah digunakan di belerang, maka untuk strontium diambil huruf pertama dan huruf ketiga dari kata strontium untuk melambangkan unsurnya. Senyawa kegunaan dari senyawa strontium yaitu digunakan untuk membuat warna merah pada kembang api. Jadi kembang api yang kita pasang ketika pergantian tahun itu adalah menggunakan strontium. Berikut yaitu magnesium. Lambang kimianya M besar G kecil. Nah, ini diambil lagi dari huruf awal M dan huruf ketiga dari magnesium. Nah, kegunaannya yaitu paduannya digunakan bahan pesawat. Nah, bahan pembuat pesawat ya, ini magnesium. Jadi perpaduannya ini digunakan untuk bahan pembuatan pesawat. Dan yang terakhir sini iodium atau disingkat dengan I, lambangnya I. Kegunaannya secara umum yaitu bahan untuk antiseptik atau untuk mengobati luka, dan senyawanya digunakan untuk membuat garam beriodium. Jadi garam itu dibuat dari natrium dan ditambahkan iodium, kemudian ditambahkan dengan klorin. Itu bahan untuk pembuat garam. Nah, ini senyawa. Sedangkan pengertian dari senyawa yaitu merupakan setunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih
Senyawa merupakan satu tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Jadi dengan cara kimia ini senyawa masih dapat diuraikan. Jadi bisa menjadi dua atau lebih jenis yang lebih sederhana. Misalnya air yang memiliki rumus kimia H2O dapat diurai menjadi unsur hidrogen atau gas hidrogen H2 dan gas oksigen O2. Ini kekuasaan Tuhan ya. Ini bahan kimia yang dua-duanya hidrogen berupa gas, oksigen berupa gas juga, setelah bersenyawa menyatu membentuk air sebagai kalau hidrogen bahan yang mudah terbakar, sedangkan oksigen itu bahan untuk membantu pembakaran. Ketika keduanya bersenyawa, maka dijadikan sebagai pemadam api, pemadam kebakaran. Ini suatu kebesaran Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita, yang perlu kita jelajah. Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Ini contoh-contoh senyawa sederhana dengan unsur penyusunnya. Air yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Senyawa air, unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen yang sudah jelaskan tadi. Kedua-duanya berupa gas. Kemudian garam dapur atau senyawa natrium klorida. Kalau rumus kimianya itu N besar A kecil, kemudian C besar L kecil, itu natrium klorida. Unsur penyusunnya natrium dan klorin. Dan gula tebu atau sukrosa atau gula pasir kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu disusun oleh unsur karbon tambah hidrogen ditambah dengan oksigen yang menghasilkan rasa manis. Berikut campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua atau lebih zat yang masih memiliki sifat zat aslinya. Jadi masih bisa dibedakan. Campuran terbagi dua, yaitu campuran homogen atau kata lainnya suatu campuran yang terjadi antara dua zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusun yang sulit atau tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya campuran homogen juga sering disebut dengan larutan. Unsur penyusunnya larutan, DP unsur penyusunnya. Kemudian contoh dari campuran homogen yaitu larutan gula dengan air. Berikut campuran heterogen adalah campuran dari dua zat atau lebih yang masih terlihat bidang batasnya. Contohnya ketika air dan minyak dituang ke dalam satu wadah, keduanya tidak akan menyatu. Atau contoh lainnya lagi yang masih bisa kita amati, yaitu campuran antara kopi dan air. Kopinya masih bisa kita bedakan dan airnya masih kita bisa lihat. Nah, ini contoh dari campuran homogen, yaitu ini sirup yang ada di botol. Kemudian campuran heterogen ini es cukur atau es teler ini. Nah, ini ada buahnya masih dapat lihat. Ini perbedaan sifat unsur, senyawa dan campuran. Perbedaannya. Ini lihat di tabel unsur. Perbedaannya yang pertama, unsur itu zat tunggal, tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis komponen. Nah, contohnya tadi oksigen. Senyawa juga zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun dari dua komponen atau lebih. Perbandingan massa zat penyusunnya tetap seperti tadi air kan, senyawa kan. Kemudian berikut campuran. Campuran itu memiliki sifat campuran. Kedua, dapat diuraikan. Ketiga, tersusun dari dua komponen atau lebih. Dan keempat, perbandingannya
tidak tetap atau tidak tepat. Bisa misalnya mencampur susu, gula, dan kopi, lebih banyak kopinya atau lebih banyak gulanya, lebih banyak susunya, maka itulah dikatakan dengan tidak memiliki ukuran yang tidak tetap. Berikut kesimpulan dari pelajaran hari ini, yaitu pertama, materi adalah semua yang memiliki massa dan menempati ruang. Saya juga adalah materi ya, karena saya bisa memiliki massa dan bisa menempati ruang. Berikut kedua, materi berdasarkan wujudnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Berikut 3, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Sedangkan campuran terdiri atau dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Berikut untuk menguji pemahaman adik-adik, apakah memahami materi hari ini, maka Ibu menyediakan pertanyaan sebagai berikut. Jawablah pertanyaan ini dengan baik ya. Yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan materi? Apakah bersifat padat, cair, atau gas? Nomor 2, bagaimana cara membedakan unsur, senyawa, dan campuran? Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana cara memberi nama pada sebuah unsur menurut Berzelius. Keempat, jelaskan bagaimana cara membedakan campuran heterogen dan homogen. Dan terakhir, jelaskan bagaimana cara membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Catatan, jawablah pertanyaan di atas dalam buku catatan, kemudian bacalah dengan nyaring sambil direkam. Setelah itu, kirimkan jawaban Anda kepada guru mata pelajaran. Selamat bekerja. Sampai di sini pelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan aplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita bisa sampai di akhir pembelajaran hari ini berkat pertolongan Tuhan. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Bye.